Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hans Pandu Yudhistira, NIM D600220129. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek yang sudah saya buat tentang pembangunan gedung Science Technopark di Pekalongan. Nah, pada kasus yang saya dapatkan ini nantinya akan di-crashing menjadi lebih singkat untuk durasinya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu durasi atau jadwal yang masih normal, yang belum di crashing. Ini dibuat task name-nya atau pekerjaan-pekerjaannya. Di sini dibagi menjadi beberapa level untuk tiap pekerjaannya. Di sini dibuat WBS-nya. Nah, ini untuk level 1-nya itu ada huruf kapital, level 2-nya itu nomor, level 3 itu huruf kecil, dan level 4 itu angka atau nomor. Nah, ini dibuat untuk level-levelnya atau WBS-nya, work breakdown structure. Ini ada level A itu dari A1, A2, A1 dan A2. Terus A1 itu ada level ketiganya itu A1A. Pekerjaan persiapan itu pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi. Terus pekerjaan infrastruktur itu dari bagian level 2 dari pekerjaan A, terdiri dari beberapa bagian. Terus ini ada durasi dari tiap-tiap pekerjaannya. Ini sudah tertera di kasusnya. Setelah itu ada predecessor. Predecessor itu adalah kegiatan sebelumnya, ketergantungan. Misal ini pekerjaan tanah dan kerasan itu predecessornya itu pekerjaan nomor 3 atau A1A kecil. Nah, A1A kecil atau nomor 3 ini berarti pekerjaan tanah dan kerasan bisa dimulai ketika pekerjaan persiapan dan pekerjaan SMK 3 konstruksi ini sudah selesai. Sebenarnya ada beberapa istilah dalam predecessor, ada start to start, finish to start, finish to finish, dan lain-lain. Nah, kalau ini kan masih cuma nomor doang, nomor saja, karena ini tuh finish to start, pekerjaan itu akan dimulai ketika pekerjaan sebelumnya terus finish atau selesai, seperti itu. Nah, di sini diinputkan task name, durasi, dan predecessornya, ketemu waktu mulainya itu di setting ini Jumat tanggal 4 bulan 7. Ini di sini dimulai. Terus ini juga karena projectnya itu tidak ada hari libur, maka ini bagian hari Minggu dan Sabtu dibuat menjadi ada jam kerjanya. Jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 12, terus istirahat jam 1 jam, dimulai lagi jam 1 sampai jam 5. Ini jam kerja proyek. Nah, jadi selama 1 minggu itu ada 7 hari kerja dan 8 jam per hari. Ini dibuat menjadi jadwalnya. Durasi proyeknya itu selama 180 hari, dimulai pada tanggal 4 bulan 7 tahun 2023, selesai tanggal 30 bulan 12 tahun 2023. Nah, ini ada gancar dari proyek scheduling yang telah dibuat. Ini sesuai dari input yang dimasukkan di sini. Nah, karena kita akan meng-crashing dari proyek ini, kita tandain dulu untuk kegiatan kritisnya dengan cara bagian critical task-nya ini ditandain terlebih dahulu. Terus tekstilnya ini ditandai menjadi warna merah untuk critical
tasnya agar kita mudah dalam menganalisisnya. Nah, ini udah berwarna merah karena sebelumnya sudah saya tandain. Ini yang warna-warna merah ini yang critical task, karena agar efektif kita harus meng-crashing critical task-nya agar efek yang didapatkan dari pemotongan durasinya itu langsung berefek pada keseluruhan proyek. Nah, di sini pada critical task-nya ini ada beberapa yang tidak bisa di-crashing. Pada papernya itu dijelaskan kalau ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa di-crashing karena masalah atau keterbatasan dari sumber dayanya. Nah, di sini saya tandain jadi warna ini oranye. Yang saya tandain warna oranye ini tidak bisa di-crashing. Ini juga dipilih-pilih lagi dan ditandain menjadi dua, oranye dan hijau. Yang hijau ini bisa di-crashing. Yang lainnya tidak menjadi opsi untuk crashing karena tidak bisa di-crashing. Ini ada perbedaan ini bisa atau enggak itu. Dan yang hijau ini bisa di-crashing. Nah, crashing yang dilakukan pada saat proyek pembangunan gedung Sains Teknopark Pekalongan ini dengan cara menambahkan tenaga kerja pada bagian-bagian yang saya tandai warna hijau. Nah, untuk biaya untuk tiap tenaga kerjanya ini saya masukkan ke resource sheet. Nah, di sini untuk pekerja gardu PLN itu biaya per tenaga kerjanya itu sebesar 505.000. Pekerja PLK-nya ini sebesar 1.179 ini dan seterusnya. Ini merupakan biaya dari penambahan tenaga kerja untuk tiap satu tenaga kerja. Kita balik ke gancarnya. Lalu kita pindah ke tabel untuk biayanya. Nah, keseluruhan proyek dari yang normal ini membutuhkan biaya sebesar 2,8 miliar kurang lebihnya dengan durasi 180 hari. Nah, tadi yang berwarna hijau tadi ini kan bisa di-crashing. Ini di keterangannya itu bisa di-crashing menjadi 1 hari untuk pekerjaan gardu PLN. Untuk pekerjaan pile cap dan tie beam itu 1 hari. Ini juga 1 hari. 1 hari. Pekerjaan tangganya 1 hari. Terus pekerjaan kolom di sini 1 hari dan seterusnya. Ini ada keterangannya sudah ada di bagian papernya. Setelah itu kita akan menambahkan pekerja. Untuk men-crashing selama 1 hari dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 9. Ini untuk pekerjaan pile cap dan tie beam ini. Untuk meng-crashing selama 1 hari kita dibutuhkan pekerja untuk pile cap ini sebanyak 27 dan seterusnya. Ini untuk 1 hari ini butuh 9 tenaga kerja. Nah, kita masukkan saja ini buat resource tambahan untuk meng-crashingnya. Di sini ditambahkan pekerja untuk gardu. Ini gardu PLN ini tambahkan, lalu diatur untuk jumlahnya. Karena ini sudah saya atur sebelumnya, kita coba atur ulang. Nih, salah, maaf. Nah, kok nggak bisa ini? Nah, di bagian ini kita isikan unitnya ini sebanyak 9. Karena untuk tiap pekerjaannya itu sebesar 505.000 dikalikan 9 menjadi 4.546 sekian. Nah, di sini otomatis tambahan biaya crashingnya itu ini tertera pada ini. Untuk pekerja gardu PLN ini tambahan 4,5 juta, pekerjaan PLCAP ini 31 juta,
Merchant shear wall ini 7 juta, ini sekian tertera, dan seterusnya. Ini dilakukan penambahan tenaga kerja untuk tiap-tiap item yang bisa di crashing. Nah, di sini didapatkan biaya crashing dengan total 554.195.112 rupiah. Nah, ini biaya crashingnya. Ini didapatkan dari penambahan tenaga kerja dikalikan biaya tiap tenaga kerja dikalikan tambahan tenaga kerjanya. Ini kemudian untuk biaya setelah di crashing menjadi seperti ini. Ini yang tadinya sebesar 280 juta 2,8 miliar menjadi 3,357 miliar dengan tambahan biaya crashingnya itu tadi 554 juta. Nah, tadi kan sudah ditambahkan tenaga kerja kan, otomatis durasi dari normal proyeknya itu jadi berkurang. Ini yang tadinya durasi awalnya itu 3 hari berkurang menjadi 1 hari, di sini menjadi 2 hari. Sebelumnya kita lihat dulu durasi untuk bagian durasi awalnya. Kita bandingkan buat untuk durasi, kita membuat perbandingan antara durasi awal dan durasi setelah crashing. Untuk durasi awalnya ini saya buat menjadi baseline duration. Kita lihatkan terlebih dahulu ini baseline-nya. Nah, untuk durasi awal, durasi normal sebelum di crashing ini dilihat pada bar chart yang warna-warna hitam ini. Ini bagian pada durasi yang sebelum di crashing. Nah, ini kita akan mencoba crashing untuk durasi setelah di crashing ini yang bagian berwarna. Kita lihat, semisal yang ini bagian nomor 13 atau pekerjaan Gardu PLN yang tadinya 3 hari menjadi 2 hari karena di crashing selama 1 hari. Nah, dilihat ini terdapat perbedaan antara durasi awal dan durasi crashingnya. Setelah itu kita lakukan ke semuanya yang bisa di crashing. Di 3, awalnya 3 dikurang menjadi 1 menjadi 2. Kita lakukan ke seluruhnya menjadi 2. Jadi 2, dari 5 jadi 4 berkurang 1. Ini 2 berkurang menjadi 1. Jadi 1. Pada bagian ini 13 hari, crashingnya durasi itu 4, berarti menjadi 9. Lakukan ke semua item atau item pekerjaannya. Nah, ini sudah berhasil kita potong untuk durasinya dengan tambahan biaya sebesar 554 juta. Nah, ini terdapat beberapa perbedaan item pekerjaan yang sudah di crashing dan belum. Ini perbandingannya itu untuk pekerjaan yang normal atau yang sebelum di crashing itu yang warna hitam atau abu-abu. Lalu jadwal untuk pekerjaan yang setelah di crashing itu yang berwarna biru atau merah untuk yang critical task-nya. Nah, ini durasinya itu menjadi lebih singkat. Dilihat pada, bentar, lebih jelasnya ini sampai sini untuk hitamnya ini menjadi lebih panjang karena durasinya terpotong. Terus yang lain juga menjadi ini, misal ini mulainya juga menjadi lebih cepat karena predecesornya ini ke crashing, jadi ini bisa mulai lebih cepat, jadi durasinya itu bisa terpangkas dengan optimal. Nah, kita lihat perbandingan secara biaya dan durasinya.
Nah, di sini kan sudah berhasil kita crashing nih. Ini ada crashing duration, terus normal duration. Kita bandingkan. Yang awalnya durasi normalnya itu sebanyak 180 hari, berhasil kita crashing menjadi 165 hari dengan menambahkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja totalnya itu ini ada 9, ditambahkan semuanya. Nah, ini ada tambahan 9 tenaga kerja, 27 tenaga kerja dengan biaya tertera. Proyek menjadi lebih singkat. Menjadi 165 hari dengan pemotongan hari sebesar 15 hari dengan penambahan biaya sebesar 554 juta tadi di bagian sini. 554 juta untuk penambahan biaya crashingnya menjadi biaya setelah crashing itu 3,357 miliar. Nah, ini untuk perbandingannya. Durasinya itu 180 hari untuk normal dan crashingnya itu 165 hari dengan penambahan biaya dari normalnya 2,8 M menjadi 3,357 M. Mungkin kurang lebih seperti itu tugas proyek dari saya tentang pembangunan gedung Sains Teknopark dengan metode crashing dengan penambahan tenaga kerja.